Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Kebijaksanaan Abu Nawas dan Raja yang Serakah. Di sebuah pagi yang hangat di kota Baghdad, sinar matahari mulai menembus celah-celah jendela rumah Abu Nawas. Angin berhembus lembut membawa aroma pasar yang baru dibuka. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, hiduplah seorang pria yang terkenal akan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas. Walau penampilannya sederhana dan pakaiannya sering kusut, tapi pikirannya tajam dan hatinya jernih. Bukan orang kaya, namun seluruh penduduk kota mengenalnya sebagai orang yang selalu punya cara unik untuk menegur kebodohan dan keserakahan, terutama di kalangan orang-orang berkuasa. Suatu hari, dari dalam istana, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya yang megah. Di hadapannya terhampar permadani mahal dari Persia, piring emas berisi buah-buahan, dan hiasan batu permata yang memantulkan cahaya keemasan. Namun meski hidupnya dikelilingi kemewahan, hatinya tidak tenang. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar bahwa rakyatnya mulai gelisah dan mengeluh. Pajak yang ditetapkan kerajaan makin tinggi, sementara panen tahun ini tidak sebaik biasanya. Banyak rakyat yang harus menjual ternaknya demi membayar pajak. Namun, para pejabat istana tetap berkata bahwa pajak itu penting demi menjaga kekayaan dan kejayaan kerajaan. Raja mulai bingung, ingin menolong rakyat, tapi juga tak ingin membuat kerajaan jatuh miskin. Akhirnya, seorang penasihat tua berkata, "Baginda, hanya satu orang yang mampu memberi jawaban bijak atas kebingungan ini, Abu Nawas." Raja mengangguk. "Panggil dia ke istana. Aku ingin mendengar pendapatnya." Kedatangan Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, semua mata tertuju padanya. Datang tanpa pengawalan, hanya membawa tongkat kayu dan mengenakan sorban yang hampir lepas. Tapi langkahnya tenang, dan wajahnya menunjukkan keyakinan seorang yang tak takut pada siapapun selain Allah. Raja menyambutnya dengan senyum. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar rakyatku mulai mengeluh karena pajak yang aku tetapkan. Namun para menteriku mengatakan bahwa pajak itu perlu untuk menjaga kemakmuran negeri. Aku tidak tahu mana yang benar." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda," katanya lembut, "kadang kebenaran bukan berada di telinga yang paling sering berbicara, tapi di hati yang mau mendengarkan. Jika Baginda berkenan, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah permainan kecil." Raja tertarik. "Permainan? Baiklah, aku izinkan." Abu Nawas lalu meminta agar semua pejabat kerajaan dikumpulkan di aula istana. Ketika semuanya sudah hadir, ia membawa sebuah baskom besar berisi air jernih dan meletakkannya di tengah aula. "Baginda," katanya, "air ini melambangkan rit Baginda jernih, tenang, dan menyejukkan. Sekarang, izinkan setiap pejabat meneteskan 1 sendok madu ke dalam baskom ini, sebagai lambang pajak yang mereka kumpulkan untuk kerajaan." Raja setuju. Satu persatu pejabat datang membawa sendok kecil. Mereka berpura-pura meneteskan madu ke dalam air. Tapi diam-diam, sebagian menggantinya dengan air biasa, bahkan ada yang memasukkan air garam, karena berpikir 1 sendok saja tidak akan terlihat perbedaannya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas mendekat ke baskom itu, menatap airnya, lalu tersenyum. "Sekarang mari kita lihat hasilnya, Baginda." Raja mendekat. Air itu masih tampak jernih seperti semula. Raja berkata, "Airnya tetap bening. Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengambil 1 tetes dan mencicipinya.
Wajahnya berubah serius. "Baginda," katanya pelan, "rasanya bukan madu, tapi asin." Semua pejabat terkejut. Mereka berpandangan satu sama lain. "Bagaimana bisa?" tanya raja dengan nada heran. Abu Nawas menatap para pejabat satu persatu. "Karena," katanya, "tak ada yang benar-benar meneteskan madu. Setiap orang berpikir, hanya aku yang menipu sedikit, takkan ketahuan. Tapi ketika semua berpikir begitu, maka seluruh air ini menjadi asin." Sama halnya dengan rakyat Baginda. Bila setiap pejabat mengambil sedikit lebih dari seharusnya, rakyat pun akan kehilangan kesejahteraan mereka. Raja terdiam. Kata-kata Abu Nawas menembus hatinya seperti pedang tajam. "Jadi apa yang harus kulakukan?" tanyanya lirih. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Turunkan pajakmu, Baginda, dan awasi para pejabatmu, bukan dengan curiga, tapi dengan kasih sayang dan keadilan. Karena kekuatan kerajaan bukan diukur dari banyaknya emas di gudang istana, tetapi dari doa rakyat yang merasa sejahtera." Raja menatap ke arah Abu Nawas dengan kagum, "Lah sadar, kebijaksanaan sesungguhnya tidak selalu datang dari orang berpakaian mewah atau berilmu tinggi, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang tulus." Namun beberapa hari kemudian, seorang menteri iri berkata kepada raja, "Baginda, berhati-hatilah. Abu Nawas pandai bersilat lidah. Jangan sampai Baginda ditipu oleh kata-kata manisnya." Raja, yang ingin memastikan kebijaksanaan Abu Nawas bukan sekadar omong kosong, akhirnya memutuskan untuk menguji dia. "Panggil Abu Nawas lagi," perintah raja. "Aku ingin mengujinya dengan pertanyaan lain." Ketika Abu Nawas datang, raja berkata, "Wahai Abu Nawas, jika engkau begitu bijak, jelaskan padaku, mana yang lebih penting bagi rakyat, keadilan atau kekayaan?" Abu Nawas menatap langit-langit istana sebentar, lalu berkata, "Keduanya penting, Baginda. Tapi bila rakyat kaya tanpa keadilan, kekayaan itu akan habis. Sebaliknya, jika rakyat miskin namun mendapatkan keadilan, mereka akan tetap hidup dengan tenang. Maka keadilan adalah akar dari segala kemakmuran." Raja tersenyum puas. "Jawabanmu benar, Abu Nawas. Tapi katakan, bagaimana aku tahu jika pejabatku berbuat curang tanpa membuat mereka takut padaku?" Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata, "Jadilah seperti matahari, Baginda. Matahari tidak pernah bertanya siapa yang berbuat baik atau buruk, tapi sinarnya membuat segalanya terlihat. Jika Baginda menebarkan keadilan dan kasih sayang, maka keburukan akan tampak dengan sendirinya, tanpa perlu menuduh siapapun." Raja terdiam lama, merasa seperti baru saja mendapatkan cahaya di tengah kebingungan. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid menurunkan pajak, mengatur kembali sistem pemerintahan, dan menegur para pejabat yang menyeleweng, tak lagi duduk jauh dari rakyatnya, tapi turun langsung ke pasar, berbincang dengan para pedagang, dan melihat keadaan rakyat dengan mata kepala sendiri. Kota Baghdad pun berubah. Pasar kembali ramai, para petani tersenyum saat panen, dan anak-anak bisa bermain tanpa takut ayah mereka ditagih pajak yang berat. Abu Nawas pun kembali ke rumah sederhananya. Suatu sore, seorang tetangganya bertanya, "Abu Nawas, engkau bisa saja meminta hadiah besar dari raja. Mengapa engkau tidak melakukannya?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena kebijaksanaan bukan untuk dijual. Jika aku menjual kebenaran demi hadiah, maka nasihatku akan kehilangan berkahnya. Aku hanya ingin tidur dengan hati tenang, itu sudah lebih berharga dari semua emas di istana." Malam itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menatap langit Baghdad yang dipenuhi bintang, berbisik dalam hati, "Ya Allah,
Aku tidak ingin menjadi orang besar, cukup jadikan aku orang yang bermanfaat bagi sesama." Dari kejauhan, terdengar suara rakyat yang tertawa bahagia. Abu Nawas tersenyum, "La tahu, tugasnya belum selesai, tapi untuk malam ini, hatinya damai." Dan begitulah Abu Nawas, seorang yang mungkin tak punya harta, tapi memiliki kekayaan yang tak bisa dihitung, kebijaksanaan, keikhlasan, dan keberanian untuk berkata benar di hadapan kekuasaan. Karena dalam setiap zaman, selalu dibutuhkan seseorang seperti Abu Nawas, yang berani menegur dengan senyum, dan mengajarkan kebenaran dengan cara yang membuat hati tergerak. Pesan moral: kekuasaan tanpa keadilan akan membawa kehancuran. Tapi keadilan, walau dalam kesederhanaan, akan membawa ketenangan bagi seluruh negeri. Menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka.
"Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak Badui itu. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si Badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun al-Rasyid memegang parang. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali," seru Badui itu marah. Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu, mencoba membelahnya, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Raja Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah, merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Badui, cukup, aku tak tahan lagi," kata sang raja. "Kurang ajar, kau budakku dan harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja, pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun al-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat, ditemani seorang menteri bernama Jafar, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggangi seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Jafar. Begitu mendekat, Jafar menghampirinya. "Maaf kek, Anda dari mana dan mau kemana?" tanya Jafar. "Dari Basrah mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Jafar. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Jafar dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas, "Kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau," desak sang raja. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Abu Nawas segera beranjak menghampiri si kakek dan kemudian memulai percakapan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Tolong dengarkan baik-baik resep yang akan aku berikan ini," kata Abu Nawas. "Baik, lekas sebutkan," jawab si kakek tidak sabar. "Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu kakek simpan di udara selama 3 bulan.
Setelah masa 3 bulan, oleskan ramuan itu ke matanya yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah matanya akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Lah kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana, lah akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun al-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih Baginda," jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pun pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, Baginda menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Membayar dengan bunyi. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan. Akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, hanya tersisa beberapa keping saja, padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh. Sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya untuk meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uangnya untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akanlah sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu keluar dari warung, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya, lah heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warungnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja. Bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi krik-krik-krik dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya."
Aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja, jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Rahasia 3 Pintu Istana. Kisah baru, menarik, lucu, penuh intrik. Di kota Baghdad yang selalu ramai, di mana para pedagang berteriak menawarkan rempah dan kain sutra, hiduplah seorang tokoh yang kadang membuat orang jengkel, kadang membuat orang tertawa, dan seringkali membuat raja hampir pingsan karena ulahnya. Namanya, Abu Nawas. Suatu pagi, Baghdad digemparkan oleh kabar bahwa Raja Harun al-Rasyid menemukan sebuah kamar rahasia di dalam istananya yang selama puluhan tahun tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Prajurit pertama yang menemukannya berlari terbirit-birit sambil berkata, "Baginda, ada ruangan yang terkunci dengan 3 pintu. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi pintu-pintu itu seolah menunggu seseorang." Tentu saja, raja menjadi penasaran. Ia merasa tertantang. Apa mungkin ada harta karun yang ditinggalkan raja terdahulu? Atau mungkin ruang penyimpanan rahasia? Atau ruangan penuh rahasia negara? Namun ada satu masalah. Tidak ada satupun orang yang mampu membuka ketiga pintu itu. Prajurit mencoba, penasihat kerajaan mencoba, bahkan tukang kunci terbaik dari seluruh Baghdad sudah didatangkan, namun tidak ada hasil. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, raja berkata, "Panggil Abu Nawas." Semua orang langsung saling pandang.
Ada yang tersenyum, karena tahu Abu Nawas selalu membawa solusi unik. Ada yang meringis, karena takut Abu Nawas justru membuat masalah baru. Abu Nawas datang ke istana. Dengan santai dan tanpa rasa cemas, Abu Nawas memasuki aula istana. Ia membawa tongkat kayu pendek, seolah ia datang bukan untuk memecahkan misteri besar, melainkan sekadar jalan-jalan. "Baginda memanggil saya," katanya sambil membungkuk hormat. Raja menghela napas. "Ya, Abu Nawas. Hanya engkau yang belum mencoba membuka 3 pintu itu. Dan aku berharap engkau tidak membuat situasi semakin rumit." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, biasanya hal yang rumit bisa menjadi sederhana, bila pendekatannya juga sederhana." Raja mengangkat alis. "Jangan membuatku pusing sebelum kau bekerja." 3 pintu misterius. Raja mengantar Abu Nawas ke ruangan rahasia itu. Di dalamnya, ada 3 pintu besar, masing-masing memiliki tulisan aneh di atasnya. Pintu pertama, barang siapa masuk, tidak akan kembali. Pintu kedua, barang siapa masuk, akan kehilangan sesuatu. Pintu ketiga, barang siapa masuk, akan menemukan kebenaran. Semua penasihat istana berbisik-bisik ketakutan. Sungguh mengerikan. Pintu pertama pasti jebakan. Pintu kedua justru lebih berbahaya. Namun Abu Nawas tertawa. "Baginda," katanya sambil menunjuk ke tulisan 3 pintu itu, "sebelum saya buka, izinkan saya bertanya satu hal." "Apa itu?" tanya raja. "Siapa yang menulis ini?" Raja mengerutkan dahi. "Tidak ada yang tahu. Ruangan ini sudah terkunci mungkin puluhan tahun." Abu Nawas tersenyum miring. "Kalau begitu, mungkin tulisan itu tidak menakutkan, hanya menyesatkan." Teka-teki dimulai. Abu Nawas mendekati pintu pertama. Ia mengetuknya perlahan dengan tongkat kayunya. Suara pintu itu menggema, tapi tidak ada suara lain. Kemudian ia berkata pelan, "Jika seseorang masuk dan tidak kembali, mungkin pintu ini adalah pintu yang tidak memiliki jalan kembali. Mungkin hanya ada satu arah." Semua penasihat saling melongo. "Apa maksudnya?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia melangkah ke pintu kedua. "Barang siapa masuk, akan kehilangan sesuatu." Ia mengulang tulisan itu. Bisa jadi sesuatu yang hilang, bukan barang. Bisa saja rasa takut, atau beban pikiran, atau kesombongan. Raja mulai tertarik. "Aku belum memikirkan itu." Terakhir, Abu Nawas berdiri di depan pintu ketiga. Dan pintu yang katanya menemukan kebenaran, biasanya yang seperti itu bukan tempat yang nyaman. Raja mengangguk. Abu Nawas menoleh dan berkata, "Baginda, boleh saya membuka pintu pertama?" Semua penasihat langsung panik. "Jangan, bahaya. Biarkan raja saja yang memutuskan." Raja mengangkat tangan menenangkan mereka. "Biarkan Abu Nawas mencoba." Pintu pertama dibuka. Dengan santai Abu Nawas menarik gagang pintu pertama. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang panjang. Semua orang memegang napas. Ketika pintu terbuka penuh, mereka semua menatap ke dalam. Dan, ternyata, ruangan itu buntu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lubang jebakan. Tidak ada harta karun. Tidak ada buaya. Tidak ada jin. Hanya ruangan kosong yang ujungnya sebuah dinding batu. Penasihat kerajaan langsung jatuh terduduk. "Astaga, ini cuma ruangan kosong. Jadi maksud tulisan itu apa?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Barang siapa masuk, memang tidak akan kembali. Karena dia tidak bisa terus melangkah."
Ia pasti kembali ke tempatnya semula. Raja tertawa keras. Jadi tulisan itu cuma permainan kata. Pintu kedua dibuka. Abu Nawas berjalan ke pintu kedua. Semua orang kini tidak terlalu tegang, tapi tetap penasaran. Ia membuka pintu itu, dan di dalamnya terdapat cermin besar, cermin tinggi dan lebar, berdiri di tengah ruangan. Raja memijat pelipisnya. Ini, apa maksudnya? Abu Nawas berkata, barang siapa masuk ke sini akan kehilangan sesuatu. Ia kehilangan ilusi tentang dirinya. Karena cermin tidak bisa dibohongi. Penasihat kerajaan saling pandang. Ada yang merasa malu karena melihat kenyataan dirinya yang tidak ideal. Ada yang memalingkan muka. Raja mengangguk pelan. Benar juga, pintu ketiga dibuka. Semua orang kini menunggu pintu terakhir dengan penuh penasaran. Pintu ini bertulisan, barang siapa masuk, akan menemukan kebenaran. Ketika pintu ketiga dibuka, semua orang terkejut. Di dalamnya terdapat kotak kecil, sangat sederhana, hampir seperti kotak tempat menyimpan bumbu dapur. Abu Nawas mengangkat kotak itu, meniup debunya, lalu membuka tutupnya. Di dalamnya ada selembar kertas tua. Abu Nawas membacanya keras-keras. Kebenaran yang sesungguhnya bukanlah apa yang kau temukan di luar dirimu, melainkan apa yang mampu kau pahami dari dirimu sendiri. Semua penasihat terdiam. Raja pun tertegun. Ini, katanya pelan, ini pesan yang sangat dalam. Abu Nawas tersenyum. Baginda, 3 pintu ini bukan untuk membuka misteri istana, melainkan membuka misteri diri sendiri. Twist besar, siapa pembuat 3 pintu? Raja memandang Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kau tahu siapa yang membuat 3 pintu ini? Abu Nawas menghela napas panjang. Jika saya boleh berpendapat, Baginda, hanya orang yang sangat bijaksana, sangat suka bermain teka-teki, dan sangat gemar memberi pelajaran hidup, yang bisa membuat ruangan seperti ini. Siapa? Tanya Raja penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda sendiri. Semua orang tercengang. Raja terdiam. Dan perlahan-lahan, matanya melebar. Sungguh aneh, tapi, ya, sepertinya aku pernah, beberapa puluh tahun lalu, saat aku masih muda. Rupa-rupanya, 3 pintu itu dibuat raja sendiri ketika masih muda, sebagai latihan kebijaksanaan untuk dirinya di masa tua. Tetapi waktu berlalu, ia lupa sama sekali. Dan Abu Nawas justru mengingatkannya. Raja tertawa keras dan memeluk Abu Nawas sambil berkata, engkau memang gila, tapi engkau juga jenius. Abu Nawas menjawab sambil tertunduk. Baginda, kata orang, kebijaksanaan tidak datang dari umur panjang, tetapi dari keberanian untuk memahami diri sendiri. Setelah menemukan arti dari ketiga pintu itu, seluruh istana dipenuhi rasa takjub. Prajurit membicarakannya, para penasihat berdebat tanpa arah, dan para pelayan tidak berhenti bergosip. Namun, meskipun kisah ketiga pintu itu terasa selesai, Abu Nawas memiliki firasat lain. Ia menatap dinding ruangan itu dengan penuh curiga. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak diketahui raja, dan tidak disadari siapapun. Abu Nawas menemukan kejanggalan. Ketika semua orang keluar ruangan, Abu Nawas ikut berjalan ke pintu keluar. Namun di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak dan berpura-pura menjatuhkan tongkatnya. Saat ia menunduk mengambilnya, ia memperhatikan lantai batu ruangan itu. Ada garis tipis, garis yang nyaris tak terlihat.
Namun cukup bagi mata Abu Nawas yang selalu teliti. Ia mengetuk lantai itu dengan tongkat. Bunyi yang keluar berbeda, lebih kosong, lebih nyaring. Abu Nawas membisu sejenak. Rupanya ini belum selesai. Abu Nawas minta berduaan dengan raja. Baginda, kata Abu Nawas sambil mengejar raja, saya mohon Baginda kembali ke ruangan tadi berdua saja dengan saya. Jangan bawa penasihat atau prajurit dulu. Raja mengerutkan dahi. Kenapa? Abu Nawas mendekat dan berbisik. Ada sesuatu yang hanya Baginda boleh lihat. Raja, yang sudah sangat percaya dengan intuisi Abu Nawas, mengangguk dan mengikutinya kembali ke ruangan rahasia. Setibanya di dalam, Abu Nawas menunjuk lantai. Baginda, perhatikan suara ini. Ia mengetuk. Bunyi kong, 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 terdengar berbeda dari bagian lantai lain. Raja terkejut. Ini bukan lantai biasa. Ada ruang lain di bawahnya. Abu Nawas mengangguk. Benar, Baginda. 3 pintu ini hanyalah teka-teki pertama. Masih ada rahasia lain. Ruang bawah tanah rahasia. Dengan hati-hati, Abu Nawas menekan sebuah batu kecil yang tampak sedikit lebih menonjol. Tiba-tiba, KRIIKKK. Lantai batu bergeser perlahan, membuka jalan ke tangga menurun. Raja terbelalak. Abu Nawas, apakah ini ruangan yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu? Saya kira begitu, Baginda, jawab Abu Nawas. Raja menghela napas panjang. Bagaimana mungkin aku lupa membangun ruangan sebesar ini? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, umur memang menghilangkan banyak hal, kecuali masalah. Raja mencubit lengannya sendiri untuk memastikan ia tidak bermimpi. Kita masuk, tanya Raja. Tentu, Baginda. Turun ke kedalaman. Lampu minyak dinyalakan. Abu Nawas dan Raja menuruni tangga yang berdebu. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan lembab. Mereka tiba di sebuah lorong panjang. Di dindingnya terdapat ukiran-ukiran kuno. Simbol-simbol aneh, lambang kerajaan yang lebih tua dari masa Raja Harun al-Rashid. Raja bergumam, ini lebih tua dari istana itu sendiri. Abu Nawas memeriksa ukiran itu. Baginda, lihatlah ukiran ini. Ada 3 burung, 3 bintang, dan 3 kunci. Raja mengangguk pelan. Jadi 3 pintu tadi hanyalah permukaan dari teka-teki yang lebih besar. Mereka melangkah maju. Ruangan besar, harta karun atau bahaya. Setelah berjalan puluhan langkah, mereka tiba di sebuah pintu batu besar. Di atasnya tertulis, barang siapa membuka pintu ini harus siap menanggung akibat kebenaran. Raja menelan ludah. Abu Nawas, apakah ini aman? Saya sendiri tidak tahu, Baginda. Tapi kebenaran memang seringkali menyulitkan. Raja memijit pelipis. Baiklah, ayo buka. Dengan tenaga bersama, mereka mendorong pintu batu itu. GEDDERRRR. Pintu itu terbuka, dan di baliknya, terdapat ruangan luas berisi harta emas, permata, manuskrip kuno, dan baju zirah berlapis emas. Raja ternganga. Ini harta karun kerajaan terdahulu. Abu Nawas berjalan perlahan ke tumpukan manuskrip. Tidak hanya harta benda, Baginda, tetapi juga ilmu dan rahasia masa lalu. Raja bersinar seperti anak kecil menemukan mainan baru. Ini luar biasa. Kita kaya raya. Namun saat Raja ingin masuk lebih dalam, Abu Nawas tiba-tiba menahannya. Baginda, tunggu. Apa lagi? Tanya Raja resah.
Saya melihat sesuatu di sudut ruangan itu. Raja menoleh. Di sudut ruangan, ada peti kayu hitam kecil. Sangat kontras dengan harta lain. Sangat mencurigakan. Sangat tidak wajar. Peti hitam yang tidak boleh dibuka. Abu Nawas berjalan mendekat. Peti itu kecil, tua, dan memiliki tulisan di tutupnya. Barang siapa membuka peti ini akan melihat apa yang seharusnya tidak ia ketahui. Raja langsung mundur 2 langkah. Abu Nawas, mungkin kita tinggalkan saja peti itu. Abu Nawas justru tersenyum tipis. Baginda, kalimat seperti ini biasanya bukan peringatan, tetapi tantangan. Raja menutup wajah dengan kedua tangan. Abu Nawas, jangan bilang kau ingin membukanya. Baginda, Abu Nawas menatap raja serius. Hampir seluruh masalah di dunia ini terjadi karena 2 hal. Kita membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka, atau kita tidak membuka sesuatu yang seharusnya dibuka. Raja ingin marah, tapi tidak bisa, karena perkataan itu terlalu benar. Akhirnya ia berkata lirih, "Baik, tapi buka perlahan, dan aku berdiri di belakangmu." Rahasia yang mengubah segalanya. Abu Nawas menyentuh peti itu. Tangannya gemetar sedikit, entah karena takut, atau karena rasa penasaran. Ia membuka kancing pengaitnya. Klik, ia perlahan mengangkat tutup peti. Dan di dalamnya, mereka menemukan bukan harta, bukan racun, bukan jebakan, melainkan selembar surat tua. Abu Nawas mengambilnya dan membaca. Wahai penguasa masa depan, ketahuilah bahwa kerajaan ini tidak akan runtuh karena perang atau kekeringan, melainkan karena rahasia para pemimpinnya sendiri. Raja langsung pucat. Ini maksudnya apa, Abu Nawas? Abu Nawas mengambil napas panjang. Baginda, saya rasa, ini bukan sekadar ruangan rahasia. Ini pesan untuk para pemimpin, agar mereka tidak lupa diri. Raja terdiam. Surat itu tidak berisi ancaman. Tidak berisi ramalan buruk. Tetapi berisi peringatan moral. Dan saat raja hendak berbicara, tiba-tiba, krak, sebuah suara keras terdengar dari balik dinding. Raja dan Abu Nawas langsung menoleh. Abu Nawas memicingkan mata. Baginda, sepertinya, ada pintu rahasia lagi. Raja langsung memelototkan mata. Abu Nawas, berapa banyak pintu dalam istanaku? Abu Nawas tersenyum kecil. Mungkin cukup banyak hingga cerita ini belum akan berakhir, Baginda. Abu Nawas berjalan pulang dari istana setelah memberikan ceramah singkat mengenai kebijaksanaan dan amanah pemimpin. Malam itu, langit tampak gelap pekat, dan suara petir sesekali menggelegar. Udara berubah lembab, angin bertiup dari arah sungai, tanda bahwa hujan deras akan segera turun. Namun Abu Nawas justru tersenyum kecil. Ia tahu benar bahwa setiap tanda alam bukan hanya sekadar fenomena, tapi bisa menjadi pelajaran. Dan entah mengapa, hatinya terasa tenang, seolah sesuatu akan terjadi malam itu, sesuatu yang akan menguji akal dan keberaniannya lagi. 1. Hujan yang turun tanpa kompromi. Tak lama setelah ia masuk ke rumah kecilnya, hujan turun sejadi-jadinya. Raung angin malam seperti menjerit, mengetuk-ngetuk pintu kayu dengan kuat. Abu Nawas menuangkan teh hangat ke cangkir, duduk di tikarnya, dan membaca sedikit kitab tafsir. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari luar. Abu Nawas, tolong, air naik, sungai meluap. Abu Nawas membuka pintu. Seorang anak kecil setengah berlari di tengah hujan, pakaiannya basah kuyup. Wajahnya panik.
Ayahku memintamu datang, air masuk ke rumah kami. Abu Nawas tidak banyak bertanya. Ia mengambil jubahnya, menutupi kepalanya, dan keluar ke tengah badai. Rumah-rumah di pinggir sungai tampak mulai terendam, air menggenang setinggi mata kaki dan terus naik cepat. Beberapa warga sudah mulai mengangkat barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun Abu Nawas memerhatikan satu hal, sungai tidak hanya meluap, airnya tampak seperti didorong oleh arus kuat dari hulu. Ini bukan hujan biasa, gumamnya. 2. Warga ketakutan, Abu Nawas tetap tenang. Di tengah kekacauan itu, banyak warga berteriak. Ini azab. Ini karena dosa kita. Tidak. Ini akibat ulah orang-orang yang menebang pohon di hulu sungai. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata dengan tegas. Ketenangan adalah pintu pertama menuju keselamatan. Orang-orang langsung diam. Banjir ini bukan azab. Banjir adalah peringatan bahwa kita lalai menjaga alam. Dan setiap masalah bisa dihadapi dengan akal yang jernih. Sesuai dugaan Abu Nawas, warga langsung meminta pendapatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas tersenyum. Pertama, jangan panik. Kedua, ikuti saya. 3. Rencana gila Abu Nawas. Abu Nawas mengambil seutas tali panjang milik seorang nelayan. Ia meminta 5 pemuda untuk membantunya, lalu berjalan menuju jembatan kecil yang hampir terendam. Apa yang akan kau lakukan, Abu? Tanya salah satu pemuda. Aku ingin melihat dari mana sumber kekuatan arus ini. Pemuda itu terkejut. Engkau ingin menyelam di malam hujan begini? Tidak, jawab Abu Nawas, saya ingin mengukur seberapa besar ancaman sebelum mengambil keputusan. Dengan cara yang tampak sederhana namun jenius, ia mengikat batu pada ujung tali, lalu melemparkannya ke tengah sungai. Ia menarik perlahan dan memperkirakan kekuatan arus dari ketegangan tali. Kita tidak bisa menahan sungai, katanya, tapi kita bisa mengalihkan sebagian aliran air. Ia meminta warga menggali parit darurat menuju lapangan kosong yang lebih rendah. Parit itu menjadi jalur aliran baru sehingga air tidak terlalu menumpuk ke perumahan. Pekerjaan dilakukan dalam kondisi hujan lebat, tapi warga mengikuti instruksi Abu Nawas tanpa membantah. Dan benar saja, dalam waktu 1 jam, arus air mulai terpecah, dan banjir mereda sedikit demi sedikit. Namun masalah belum selesai. 4. Keesokan paginya, Raja mendengar berita banjir. Pagi hari, banjir mulai surut, tapi kerusakan rumah-rumah warga cukup besar. Berita mengenai kejadian ini sampai ke istana. Raja langsung memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba, Raja Harun al-Rashid berkata, "Aku mendengar engkau menyelamatkan warga semalaman. Mengapa engkau tidak melapor kepada prajurit?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Baginda, para prajurit tentu bisa membantu dengan tenaga, tetapi keputusan terbaik selalu datang dari rakyat yang mengenal tanahnya sendiri." Raja tersenyum. Engkau selalu punya jawaban yang tak terduga. Namun Raja tampak murung. Aku ingin mengetahui penyebab banjir ini dengan pasti, Abu Nawas. Bawakan jawabannya hari ini juga. Abu Nawas menunduk hormat. Baik, Baginda. 5. Misteri di hulu sungai. Abu Nawas pergi ke hulu sungai bersama 5 pemuda desa. Di sana, mereka menemukan hal mencurigakan, sebuah bendungan kecil yang baru dibangun oleh sekelompok saudagar kaya. "Ini bukan bendungan kerajaan," kata Abu.
Bendungan itu ternyata digunakan untuk mengalirkan air ke perkebunan pribadi para saudagar tersebut. Namun karena hujan sangat deras, bendungan tidak mampu menahan tekanan air dan jebol, menyebabkan banjir besar ke desa-desa di hilir. "Perbuatan siapa ini?" tanya salah seorang pemuda. 6. Abu Nawas menyiapkan perangkap logika. Abu mengundang para saudagar itu ke istana tanpa memberitahu alasan sebenarnya. Sesampainya mereka di hadapan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas berkata, "Baginda, saya telah menemukan penyebab banjir." Para saudagar mulai gelisah. "Siapa pelakunya?" tanya Raja. Abu menjawab, "Ada sekelompok orang yang membuat bendungan tidak resmi, mengambil air sungai untuk kepentingan pribadi, lalu ketika bendungan itu jebol, seluruh rakyat terkena imbasnya." Raja menatap para saudagar. "Apakah itu benar?" tanya Raja dengan nada ancaman. Namun para saudagar tidak berani mengaku. Mereka hanya diam, menunduk. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka tidak berani mengaku, izinkan hamba bertanya satu hal, siapa di antara kalian yang merasa sungai ini adalah milik pribadi?" Para saudagar pun terjebak. Mereka tahu jika mereka mengangkat tangan, itu sama saja mengakui kejahatan. Tapi jika mereka tidak mengangkat tangan, maka raja bisa menghukum mereka karena telah melanggar aturan tanpa izin. Sebelum mereka sempat menjawab, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, sungai tidak pernah menolak memberi air kepada siapapun. Tetapi yang membuat masalah adalah manusia yang merasa air itu hanya hak mereka." Raja langsung mengerti. Penjarakan mereka sampai mereka mengembalikan seluruh kerugian rakyat. Para saudagar gemetar ketakutan. Abu Nawas mendapat penghargaan tak terduga. Setelah urusan selesai, Raja berkata kepada Abu Nawas, "Engkau tidak hanya menyelamatkan rakyat dari banjir, tetapi juga membersihkan kerajaan dari keserakahan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah?" Abu Nawas berkata, "Baginda, saya hanya ingin satu hal." "Apa itu?" "Sediakan lahan datar di dekat sungai untuk dijadikan taman umum. Bukan untuk saya, tapi untuk rakyat yang rumahnya rusak. Mereka membutuhkan tempat untuk memulai lagi." Raja terharu. "Permintaanmu menunjukkan hatimu lebih luas daripada sungai itu." 8. Penutup yang menghangatkan hati. Beberapa hari kemudian, taman itu dibangun. Warga desa bekerja bersama-sama. Mereka menanam pohon, merapikan tanah, dan membuat tempat bermain untuk anak-anak. Dan di tengah taman itu, sebuah papan kecil dipasang. Tulisan pada papan itu berbunyi, "Banjir menguji kekuatan, kebersamaanlah yang menyelamatkan." Abu Nawas melihat tulisan itu sambil tersenyum. Ia tahu, selama manusia belajar dari musibah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka setiap bencana akan berubah menjadi keberkahan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas dan banjir itu menjadi cerita yang dikenang oleh seluruh rakyat selama bertahun-tahun.